Musang. Mendengar namanya saja, sebagian orang langsung mengidentikan binatang ini sebagai hewan pemangsa yang liar. Eits, tapi jangan salah. Bagi komunitas pecinta musang, mamalia ini justru menjadi hewan peliharaan yang menggemaskan. Nah, sebagai salah satu bukti kecintaan terhadap hewan ini, komunitas pecinta musang se-Indonesia mengadakan sebuah kontes musang loh. Mas, boleh coba mas? Tapi baik kan? Baik. Oh, dia takut gitu mas sama aku? Ngomong. Nah, ini namanya Momo nih. Momo lagi ikut kontes musang. Seperti apa ya kontes musang? Yuk ikutin saya ya. Puluhan musang dari berbagai jenis diikut sertakan dalam kontes pecinta musang dari seluruh Indonesia. Meski para pecinta hewan ini belum terlalu banyak, namun mereka cukup solid untuk menggelar kontes hari ini. Saya jadi penasaran, apa yang membuat komunitas ini sangat mencintai musang ya? Ngobrol lagi yuk sama pemilik Momo. Berapa nih mas umurnya? Umurnya 1 tahun lebih. 1 tahun ya? Iya. Oh, maksudnya udah lama pelihara Momo? Udah 1 tahunan. 1 tahun ya? Iya. Ini jenis musang apa nih mas? Musang bulan. Musang bulan. Musang bulan. Kenapa sih mas tertarik pelihara musang? Unik. Satu unik, yang dua eksotik ya. Soalnya kan jarang kan musang, namanya musang kan ini identik. Nah, tahunya orang musang tuh galak, apa kan. Ini kan kalau ini kan musang biar kenal sama masyarakat, musang tuh jinak pokoknya. Bisa dipiara di rumah ya. Kontes yang diadakan di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Utara ini melombakan 5 kategori musang, mulai dari jenis, usia, hingga keindahan anatomi tubuh musang. Di kontes ini ada juga loh lomba hiburan, yakni lomba musang rakus dan musang gendut. Nah, Momo nggak mau kalah nih untuk ikut kontes musang gendut. Mudah-mudahan menang ya Momo. Ya, ternyata Momo bukan yang paling berat nih, karena beratnya itu cuma 9 kilo. Tapi wajar ya, karena Momo ini masih 1 tahun umurnya. Tadi yang beratnya sampai 15 kilo itu umurnya 9 tahun, makanya berat.
kontes musang berakhir. Ternyata seru juga loh menyaksikan musang-musang ini beraksi. Karena ingin mengetahui lebih banyak tentang musang, hari ini saya menemui seorang pecinta musang di Cibubur, Jawa Barat. Namanya Ray Hairudin yang dikenal sebagai Ray Animal. Sambil berkunjung ke Om Ray, saya membawa satu tandan pisang. Hari ini di rumah Om Ray ada pertemuan komunitas pecinta musang. Wah, pas banget deh. Pisang-pisang ini nantinya buat musang. Om Ray, udah bawain pisang nih Om. Apa ini? Aduh, terima kasih. Iya, katanya banyak musang kan di sini nih. Lagi pada kumpul ya Om ya? Iya, ini teman-teman lagi pada kumpul. Gitu. Om, terima kasih sekali ya pisangnya. Iya. Anggota komunitas pecinta musang atau musang lovers yang berkumpul hari ini berasal dari berbagai daerah seperti Depok, Bekasi, Jakarta hingga Surabaya. Selain mengadakan pertemuan rutin di daerah masing-masing, komunitas yang berdiri tahun lalu ini juga sering bertemu sekedar berkumpul dan berbagi cerita tentang musang. Karena saya sudah membawa pisang, kayaknya nggak seru nih kalau nggak nyoba kasih makan pisang ke musang. Ya, tapi kayaknya musang-musang di sini sudah pada kenyang deh. Kalau gitu saya ikut ngobrol dengan komunitas musang aja deh. Berbeda dengan saya, mayoritas anggota komunitas pecinta musang ini sudah memiliki dan mengenal musang sejak lama. Makanya mereka akrab banget dengan musang. Sedikitnya ada 7 jenis musang di Indonesia. Mereka tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Sebagian besar musang-musang ini sering ditemui dekat pemukiman warga seperti musang pandan dan musang bulan. Umumnya, para anggota komunitas pecinta musang memiliki kedua jenis musang ini. Wah, saya nggak mau kalah sama mereka. Tapi sebelumnya, saya mau mencoba belajar cara menggendong musang dulu nih. Nah, jadi ngambil musang yang bener itu pertama pegang ekornya, terus pegang bagian dadanya, baru digendong. Nanti dia langsung nih ke belakang gini nih, kayak gini. Yang penting musang harus merasa nyaman sama kita. Nah, kalau ini belum nyaman ya. Ini nyaman. Setelah berhasil menggendong musang, Om Ray mengajak saya memberi makan anak musang jenis Russell yang berusia 2 bulan. Kata Om Ray, selain susu sebagai makanan tambahan, musang usia 2 bulan ke atas bisa juga diberikan makanan anjing yang sudah dimasak hingga lembut. Saya juga mau memberi makanan ini ke bayi musang deh. Ayo makan.
Meski awalnya susah, tapi lama-lama saya berhasil juga nih memberi makan bayi-bayi musang ini. Om, ini kan ada masih bayi nih Om. Ya, Apa ya. sih yang paling penting dalam pemberian nutrisi bayi-bayi musang ini Om? Ini pemberian nutrisi yang penting adalah kita harus mencukupi cukupan gizinya untuk si musang-musang ini. Nah, contohnya kan memang musang adalah dikenal sebagai karnivora, ya dia kan pemakan daging. Ya orang juga mengenal bahwa musang juga bisa dikasih buah-buahan, akan tetapi tetap aja kalau memang sebagai karnivora, nutrisi dari protein hewaninya itu harus lebih besar porsinya daripada yang buah-buahannya. Gitu, kayak gitu. Kalau bayi musang ini nggak harus sama induknya gitu Om? Bagusnya sih sama induknya, akan tetapi kadangkala juga untuk ada yang induk juga yang meninggalkan anaknya juga gitu. Ada juga karena terlalu banyak melahirkan anaknya, sehingga semua tidak kebagian bagian susu. Nah ini yang bagian susu biasanya mengakibatkan kematian. Meski mayoritas anggota musang lovers ini adalah pria, tapi nggak sedikit juga loh perempuan yang menyukai musang. Ini Iva ngerawatnya dari kecil? Iya, dari umur 2 bulan. 2 bulan ya. Apa sih susahnya merawat musang itu Pak? Merawat musangnya sih cuman waktu dimandiinnya aja susahnya, kalau menurut aku sih gitu. Iya, soalnya dia takut air kan. Jadi harus ada tenaga ekstra deh kalau mau mandiin. Kalau di rumah ini udah dibiarin aja main gitu? Dibiarin aja, dibebasin kayak miara kucing aja, biar dia mau masuk kamar, mau masuk mana aja dibebasin. Wah, ternyata memelihara musang mengasihkan ya. Saya jadi tambah semangat deh buat tahu lebih banyak tentang musang. Setelah belajar menggendong dan memberi makan bayi musang, proses lain yang harus diperhatikan adalah proses perawatannya, seperti memandikan musang. Agar musang bersih dan terhindar dari penyakit, biasanya musang dimandikan seminggu 2 kali. Untuk merawat bulunya agar tetap bagus, musang dimandikan dengan sampo khusus binatang. Nah, sekarang sudah wangi deh. Karena bulu musang tidak panjang, tak butuh waktu lama untuk mengeringkan bulu musang. Kalau sudah wangi seperti ini, proses perawatan lain yang tak kalah penting adalah memotong kuku musang. Kuku musang dipotong setiap 2 minggu sekali. Selain kebersihan musang, kebersihan kandang juga tak kalah penting loh. Kali ini saya ikut membantu Om Ray membersihkan seluruh kandang musang. Ya, seperti itulah kotoran. Membersihkan kandang musang termasuk mudah. Cukup membuang kotoran musang dari kandangnya. Tapi nggak terlalu Kotorannya seperti ini ya, berlebih. Nah ini juga dikenal juga kan kotorannya ini terkenal loh.
Tahu nggak kotoran yang terkenal di kotorannya luwak seperti apa? Oh, ini kotoran luwak kan yang bisa jadi kopi gitu ya Om? Iya, yang kita kenal sebagai kopi luwak. Sebab kebetulan saya kan tidak konsen untuk di bidang itu. Saya juga cuma di bidang pengembang biakan lah seperti itu gitu. Nah, sekarang semua kandang musang sudah bersih. Musang pun bisa tinggal dengan nyaman di kandangnya. Selain memelihara musang, Om Ray juga ahli dalam menjinakkan hewan liar. Dibantu beberapa rekannya, nggak jarang Om Ray menangkap musang liar dan menyelamatkannya agar tidak diburu orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, seperti inilah musang liar yang ditangkap dan diselamatkan oleh Om Ray dan rekan-rekannya. Dalam menjinakkan musang liar, kita harus menggunakan baju lengan panjang dan sarung tangan berbahan kulit agar tidak dicakar atau digigit musang. Tahap pertama yang paling mudah dalam menjinakkan musang adalah dengan mengelus-elus tubuhnya. Ini dilakukan agar musang merasa nyaman dan tidak takut pada manusia. Saya jadi penasaran nih, ingin belajar cara menjinakkan musang. Nah, ini cara menjinakkan musang yang masih liar nih. Jadi harus dielus-elus seluruh tubuhnya tapi pelan-pelan, dan kita harus dalam keadaan tenang sehingga musang jadi merasa nyaman dan akrab mengenali sentuhan-sentuhan. Om butuh waktu berapa lama sih Om untuk menjinakkan musang liar itu? Untuk menjinakkan musang liar itu tergantung dari karakter dasarnya si musang. Artinya sama seperti halnya manusia, musang itu ada yang memang sifatnya dari dasar sudah galak sekali, ada juga yang memang sebetulnya dia baik, tetapi karena itu menjadi sebuah ancaman dia terlihat seperti galak. Nah, kita harus membuat trik penanganan yang khusus, dan itu memang tidak sejam 2 jam selesai, tidak bisa seperti itu, sehari pun belum tentu selesai. Untuk penjinakan yang baik, yang ini ya kita menggunakan penjinakan yang sistemnya halus, kasih sayang. Memahami dan mempelajari musang memang menyenangkan. Ternyata di antara kita ada segelintir orang yang mampu menjinakkan dan merawat hewan liar ini. Seperti komunitas pecinta musang. Dengan kasih sayang dan keterampilannya, mereka mampu menjadikan musang sebagai hewan peliharaan yang menyenangkan.